done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, seniman yang berada di bawah musik maupun seni rupa dan lain sebagainya menjadi konstituen kita ya. Dan khusus untuk musik, hari ini kita akan memberikan award ya, karya bakti musik ya, penghargaan karya bakti musik, dan juga sebagai merayakan Hari Musik yang telah disahkan dalam bentuk impres oleh Presiden. Jadi tanggal 9 Maret sekarang sudah secara resmi menjadi Hari Musik Indonesia. Dan ini pertama kali, maksudnya sekarang udah resmi, dulu selalu kita rayakan, tapi istilahnya tidak ada dasar hukumnya. Sekarang ada dasar hukumnya, sudah ditetapkan resmi oleh pemerintah sebagai Hari Musik, maka itu kita rayakan dengan memberi penghargaan. Karena kita yakin industri musik ini sangat penting untuk bangsa kita, dan juga ada nilai ekonomi yang luar biasa tingginya. Ada berapa penghargaan yang akan diberikan dan indikator paling mendasar itu apa, Bu? Sumbangan, mungkin jurinya nih yang harus, siapa nih? Mungkin dari Ibu aja, dari jurinya. Dari Bu Menteri dulu. Kriterianya apa nih? Ada berapa penghargaan aja dulu? Ada 5. Ini ada 5 tokoh musik Indonesia yang kita beri penghargaan. Selamat Abdul Syukur sebagai tokoh musik kontemporer Indonesia. Heinz Enteng Tanamal, seorang produser industri musik Indonesia dan pejuang hak kekayaan intelektual dalam bidang musik. Waldina, tentunya tidak asing lagi bagi kita, seorang penyanyi keroncong legendaris yang memiliki gaya khas dalam perkembangan musik keroncong Indonesia. Keempat, Peter Gonta, seorang produser musik yang berjasa membangun industri musik dalam bentuk festival internasional Java Jazz yang sudah baik untuk musik maupun untuk pariwisata sangat besar sumbangannya. Virgiawan Listanto atau Iwan Fals, seorang pengarang lagu dan penyanyi bergaya balada. Jadi ini dari segi genre musik maupun dari segi pemain, pencipta lagu maupun produsen. Sebagai penghargaan pertama, lalu harapan ke depannya apa, Bu? Kenapa? Tujuan dari penghargaan ini? Tujuan ke depannya, kalau semua penghargaan dan apresiasi adalah untuk menginspirasi dan memotivasi musisi yang lain. Karena ini anggapannya ini seperti benchmark ya, atau yang sudah terbaik yang dicapai di dalam berbagai bidang, dan semoga itu bisa memberi inspirasi bagi yang lain dan menciptakan semacam ya aspirasi lah ya, ini yang sudah terbaik seperti ini, bagaimana kita terus menjadi lebih baik daripada itu. Setiap tahun atau? Ya, rencananya demikian, kita akan melaksanakannya setiap tahun. Bu, dukungan pemerintah untuk industri musik supaya ke depan lebih baik. Kita akan melakukan berbagai acara seperti ini maupun berbagai dukungan seperti kepada festival-festival musik yang sudah ada dan juga untuk penciptaan lagu ya, termasuk lagu anak. Itu salah satu concern kita, bagaimana lebih banyak ada lagu yang khusus diciptakan untuk anak-anak kita, dan itu bisa juga merevitalisasi lagu-lagu lama ya, termasuk di dalam hal itu. Jadi misalnya ada lagu bangun pagi, terus apa ya seperti itu ya, itu bisa dibuat rock atau dibuat lebih menarik dengan musik rearrange musiknya untuk lebih menarik. Ada semacam peta jalannya gitu nggak sih? Kenapa? Peta jalannya untuk pengembangan industri musik ini. Ada apa? Roadmap. Roadmap ya, ini yang sedang kita ingin bangun bersama-sama Papri.
ya, PAPRI itu singkatan Persatuan Artis Penyanyi, produsen musik, mana di PAPRI? Pencipta lagu di sini dong, Pak. Persatuan Artis, Penyanyi dan Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia. Ya, jadi seluruh stakeholder berada di bawah PAPRI dan kita bersama-sama PAPRI ingin menyusun semacam program aksi ya untuk bisa mengembangkan musik Indonesia ke depan. Dan itu pasti ada aspek pelindungan hakinya, itu salah satu isu yang saya tahu penting untuk industri musik. Bagaimana kita menciptakan cara untuk mereka bisa menghasilkan pendapatan ya, dalam menghadapi pelanggaran haki yang mungkin walaupun kita kerja keras untuk mengurangi ataupun menyetopnya, tapi tidak pasti sulit untuk 100% bisa menyetopnya. Jadi bisnis model baru ya untuk bisa mengembangkan hasil dari musik dan bagaimana meningkatkan apresiasi dan meningkatkan penciptaan, keinginan untuk menciptakan lagu. Ini kan yang terpilih kebanyakan udah rata-rata senior di bidang di genrenya gitu ya Bu. Apa memang sengaja dibuat seperti itu atau adakah untuk generasi muda ke depannya gitu, musisi-musisi muda? Ya ini karena ini baru pertama kali. Ada yang ingin mendengar lebih terang jelas. Oh, pakai mic. Pakai mic. Pakai mic aja. Oh, maksudnya pakai mic. Karena ini baru pertama kalinya kita lakukan. Memang kita hanya batasi ke 5 ini dan ini juga sudah dengan membahas dengan PAPRI. Dan ke depan kita akan juga mengembangkan penghargaan yang akan lebih memberi apresiasi kepada yang muda ya. Mungkin bayangan saya kita akan menciptakan penghargaan untuk yang promising gitu ya, yang berpotensi, yang muda dan yang kreatif ya. Itu kita juga akan kembangkan ke depan sehingga juga akan ada inspirasi ke depan. Dan ya ke depan kita harus mikirkan untuk bagaimana apresiasi tapi juga ada apa istilahnya bukan sekedar apresiasi tapi apa yang mereka peroleh, apalagi kalau yang masih muda yang berpotensi, siapa tahu kita bisa kerjasama dengan produsen misalnya ya, jadi yang terbaik mungkin dia akan diambil oleh produsen yang bisa membesarkan mereka dan seterusnya. Terkait isu FAI dan pembajakan itu solusi yang kira-kira ditawarkan pemerintah seperti apa? Untuk pembajakan? Kalau pembajakan itu ceritanya panjang, tapi intinya hukumnya jelas. Bagaimana di dalam naungan tim nasional haki yang sudah ada di bawah Menko Polhukam dan leadnya adalah Menkumham, kita terus menindaki yang melanggar. Ya. Kedua, menyetopnya bukan saja di titik peredaran tapi di titik produksi. Ya. Ketiga, sosialisasi ke konsumen, sosialisasi ke sekolah-sekolah, ya, sehingga mencegah di produksi dan supply-nya dicegah juga dari sisi demand-nya ya. Dan tapi tetap kalau ada selisih harga akan tetap sulit untuk diberantas seluruhnya. Belum lagi yang disebut free download, ya. Free download itu juga menjadi masalah yang susah untuk bisa di stop. Antara lain yang sudah dilakukan oleh Kominfo berdasarkan laporan, berdasarkan masukan dari untuk film maupun untuk musik, ada website tertentu yang diblok. Tapi begitu diblok ya muncul lagi yang baru ya. Jadi memang tapi terus akan ini dilakukan sehingga ya mungkin harus berpikir juga di saat yang bersamaan bagaimana bisa mendapat pendapatan yang layak ya di luar melalui penjualan kepingan atau CD ya. Dan bagaimana kita pun TV dan semua kita yang menggunakan artis itu harusnya setiap kali lagu dinyanyikan harusnya mendapat royalti. Ya, harusnya ya. Nah ini bagaimana itu bisa terlaksana dan bagaimana model-model bisnis baru seperti menjual CD melalui KFC misalnya, ya itu akan bisa terus dikembangkan. Kita harus bisa kreatif dan inovatif dan konsep kami juga mendapat masukan dari para musisi. Keberadaan konsep, keberadaan acara-acara untuk mereka bisa melakukan performance itu juga penting karena disitulah mereka bisa dikenal ya, dan bisa juga mendapat pendapatan dari situ.
Ada yang mau ditambahkan dari Patrick? Udah, sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Proses pemilihan 5 tokoh ini seperti apa, Bu? Mungkin ada Ada seleksi jurinya, ada jurinya. berapa minggu atau berapa? Ini sudah 2 bulanan ya, sejak sebelum Hari Musik itu sudah ada suatu proses. Tadinya kita berharap mengumumkannya pada saat Hari Musik, tapi karena satu hal dan yang lain hal, akhirnya baru bisa kita laksanakan acaranya hari ini. Oke? Mungkin mau ditambahkan. Ya, silakan. Perjuangan untuk adanya Hari Musik iya. Indonesia ini itu selama 15 tahun, dimulai dari 15 tahun lalu, akhirnya berkat bantuan penuh, dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata, dalam hal ini juga Ibu Made Restu, Ibu Menteri kita, akhirnya terwujudlah Hari Musik Indonesia itu mempunyai payung hukum dengan Kepres Presiden. Terima kasih. Dan jangan lupa Presiden kita juga pencipta lagu. Dan Nah, ketua sehingga Dewan dia adalah Pembina ketua Papri. Dewan Pembina dari Papri, karena dalam mungkin konteks beliau sebagai pencipta lagu ya, Iya, bukan saja sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai pencipta. Dari Dirjen Haki kan mendorong dibentuknya lembaga pengumpul royalti. Gimana tanggapannya? Semacam holding gitu. Oh, itu saya rasa ide yang baik kalau kita bisa wujudkan. Karena itu memang salah satu masalah yang dihadapi oleh para artis ya. Pokoknya setiap kali itu dimainkan harusnya diumumkan. Misalnya YouTube aja ada yang nonton YouTube terus untuk melihat apakah ada yang dilanggar, gitu ya. Dan even SCTV, saya sempat ngobrol sama teman-teman di SCTV. SCTV aja ada kontennya yang di-upload ke YouTube. Nah itu kan susah ya untuk di stop. Ya, biasanya caranya hanya dia taruh itu sumbernya dari mana, atau memang harus ditarik. Termasuk untuk menengahi kasus yang kayak taruh ke Inul sama apa itu lupa. Ya intinya kita akan terus bekerja sama dengan Timnas Haki untuk bisa mencari jalan keluar yang win-win untuk semuanya. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang kami hormati Pak Sekjen, para eselon 1 di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang kami hormati para musisi, Pak Selamat Abdul Syukur, Pak Haji Enteng Tanamal, Pak Peter F. Gonta, Ibu Waljinah yang diwakili oleh cucu beliau, Pak Iwan Fales yang juga hadir diwakili oleh istrinya. Selamat datang Bu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin yang kami banggakan dan kami muliakan. Tidak lupa media massa yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah yang Maha Kuasa, bahwa pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka menghadiri acara pemberian penghargaan Karya Bakti Musik tahun 2013. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan berkah bagi kita semua. Ibu Menteri yang kami hormati, izinkan saya selaku penanggung jawab kegiatan ini
menyampaikan laporan kegiatan acara. Yang pertama, bahwa kegiatan pemberian penghargaan karya bakti musik ini adalah rangkaian dari peringatan Hari Musik Nasional yang telah ditetapkan oleh keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Maret tahun 2013, nomor 10 tahun 2013. Kegiatan peringatan Hari Musik ini merupakan rangkaian kebersamaan kami dengan Papri, yang pada malam hari ini alhamdulillah Bapak Sekjen Papri hadir beserta seluruh insan musik yang sebelumnya telah didahului oleh kegiatan dialog industri musik pada tanggal 18 April tahun 2013 yang lalu, yang pada waktu itu dihadiri antara lain oleh insan-insan kreatif dalam bidang musik, produser musik, pemerhati, penikmat musik, dan penentu kebijakan, serta para dosen dan mahasiswa di bidang musik, yang menjadi tonggak sejarah bagi kemajuan dan perkembangan musik selanjutnya di Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berkumpul di sini dalam suatu acara yang kita sebut sebagai puncak acara Hari Musik Indonesia. Perayaan Hari Musik Indonesia tahun ini mempunyai makna yang tidak lagi sekedar filosofis historis, tetapi juga yuridis, karena sejak tahun 2013, tanggal 9 Maret telah ditetapkan sebagai Hari Musik Indonesia melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2013. Payung hukum ini diperoleh melalui perjuangan yang panjang selama 15 tahun. Jika kita kilas balik ke tahun 1998, itu adalah tahun pertama kali gagasan Hari Musik Indonesia disampaikan kepada pemerintah pada saat DPP Papri, saat itu akronim dari Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia, beraudiensi dengan Presiden Republik Indonesia Profesor B.J. Habibie di Binagraha, Jakarta pada tanggal 20 Agustus 1998. Gagasan diterima baik, namun belum terrealisasi sampai kemudian DPP Papri beraudiensi dengan Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 8 Januari 2003. Penghargaan Nugraha Bakti Musik Indonesia dilakukan sejak tahun 2004, dan dari waktu ke waktu penyelenggaraan Anugerah Bakti Musik Indonesia ini diperbaharui dan dimodifikasi untuk memenuhi tuntutan dan dinamika zaman, dengan tidak berubah substansi penyelenggaraannya, yakni dedikasi dan konsistensi dalam sebuah pengabdian yang tulus di bidang musik yang bermanfaat bagi negara dan bangsa. Dari berbagai nama para tokoh yang mempunyai dedikasi penuh terhadap pengembangan musik di Indonesia dengan kriteria-kriteria. Pertama, memiliki karya yang lebih unggul dibanding karya-karya sejenis, memanfaatkan kearifan lokal, serta mengaplikasikan ekspresi estetik lokal maupun teknik-teknik lokal untuk menghasilkan output yang relevan dengan kondisi zaman, memberikan juga pengaruh ketokohan terhadap dunia musik dan atau mempunyai jejak di dalam industri musik maupun pengembangan musik pada umumnya, memiliki kontribusi terhadap lingkungan dalam meningkatkan apresiasi serta kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan kreatif dan inovatif yang memberikan inspirasi kepada masyarakat, dan memiliki perhatian dan kepedulian yang nyata dalam penyebaran informasi musik. Nama-nama para tokoh pertama, seorang musisi, pencipta lagu, pendidik musik, pendiri Asosiasi Komposer Indonesia,
dan dikenal sebagai tokoh musik kontemporer Indonesia, dengan segala hormat kita berikan apresiasi kepada Bapak Slamet Abdul Syukur. Estetik lokal maupun teknik-teknik lokal untuk karya musiknya. Ketokohannya dalam musik kontemporer Indonesia memberi pengaruh pada generasi berikutnya melalui pendidikan di IKJ, STSI Solo, UPI Bandung, Sekolah Musik Surabaya, dan masyarakat. Dia memiliki perhatian dan kepedulian yang nyata dalam penyebaran informasi musik Indonesia. Seorang ilustrator musik film, dengan penuh hormat kita berikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Hein Enteng Tanamal. Enteng Tanamal adalah musisi, pencipta lagu anak-anak, pejuang hak cipta, produser, pendiri organisasi Papri, dan Karya Cipta Indonesia. Karya Enteng memiliki keunggulan dibandingkan dengan karya sejenis. Ketokohannya memberi pengaruh terhadap dunia musik dan dia berperan dalam perkembangan industri musik Indonesia. Apresiasi yang tinggi, hormat yang tinggi kita berikan kepada Ibu Waljina. Waljina adalah penyanyi keroncong legendaris dengan gaya khas langgam Jawa. Dia memiliki loyalitas dan konsistensi dalam pengembangan musik keroncong, serta menjadi inspirator dalam langgam keroncong. Waljina memiliki keunggulan dibandingkan dengan penyanyi keroncong lain. Bahkan, dia dikenal sebagai Ratu Keroncong. Waljina memanfaatkan kearifan lokal serta mengaplikasikan ekspresi estetik lokal maupun teknik-teknik lokal untuk menghasilkan lagu keroncong. Dia memiliki pengaruh terhadap perkembangan industri musik Indonesia, khususnya jazz, yang kini sudah berkembang di hampir 41 lokasi di Indonesia. Dan event jazz, Java Jazz, telah menjadi agenda Festival Musik Jazz Internasional. Siapa lagi? Kita berikan hormat, apresiasi yang tinggi kepada Bapak Peter Frans Gonta. Dia memiliki keunggulan dalam manajemen industri musik pertunjukan dibandingkan dengan promotor lainnya. Dia mentaati peraturan ketenagakerjaan dan menjunjung tinggi keadilan. Dia pun memiliki pengaruh terhadap perkembangan industri musik Indonesia. Dan tetap konsisten di dalam jalurnya, kita sebut dengan hormat dan penuh apresiasi kepada Virgiawan Listianto yang kita kenal dengan nama Iwan Fals. Musik yang memanfaatkan kearifan lokal berupa instrumen musik dari berbagai daerah di Indonesia. Ketokohan Iwan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Ketokohan Iwan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Iwan mendapatkan penghargaan Asian Heroes sekaligus menjadi cover dalam majalah Time tahun 2002. Karya Iwan memiliki pengaruh terhadap perkembangan musik Indonesia. Assalamualaikum, Om Swastiastu, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Dharma Oratmangun dan Sekjen dari Papri, Pak Joni Maukar,
para juri dari penghargaan karya bakti musik 2013, Pak Bensleo, Bu Rita Miliartini, Pak Adib, dan Bu Mia, dan juga tentu Pak Joni sebagai juri, dan jajaran dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kominfo, dan kementerian lain seperti Kementerian Kesejahteraan Rakyat, bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh musik, stakeholder musik yang kami banggakan dan cintai. Kami mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu pada malam hari ini pada acara malam pemberian penghargaan karya bakti musik 2013. Seperti tadi telah disampaikan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Musik Nasional yang telah ditetapkan dalam bentuk Kepres oleh Presiden Republik Indonesia, Kepres nomor 10 2013 pada tanggal 9 Maret, yang tadi telah digambarkan merupakan perjuangan kalau saya tidak salah 15 tahun sampai dengan kita berhasil tahun ini untuk mengukuhkannya, dan tepuk tangan untuk kita semua karena perjuangan yang panjang oleh insan-insan kreatif di bidang musik, terutama Papri, untuk memperoleh penetapan sebuah hari musik nasional kini kita peringati bersama. Dan harapannya tentunya adalah bagaimana kita tingkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik Indonesia, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi para insan musik Indonesia, serta untuk meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat musik Indonesia secara nasional, regional maupun internasional. Hadirin yang saya hormati, mungkin paling sedikit ada 5 alasan mengapa musik dan musik secara umum maupun industri musik secara khusus itu sangat penting. Pertama, bayangkan dunia tanpa musik. Betapa sunyinya dunia itu, ya. Itu mungkin bagi saya mungkin yang paling terpenting mengapa musik harus kita terus kembangkan. Kedua, musik itu adalah bahasa universal yang tidak memerlukan penterjemah dan mampu melintasi semua batas. Maka itu musik adalah perekat kita semua dan bisa menjadi sesuatu yang bisa kita bawa ke luar negeri tanpa harus ada terjemahan atau soft power yang sangat ampuh. Ketiga, musik berfungsi sebagai medium komunikasi interkultural dan membangun rasa persatuan dan kesatuan. Sebagai contoh, lagu-lagu nasional Indonesia seperti lagu Maju Tak Gentar, Satu Nusa Satu Bangsa, dan lain-lain. Tidak ada bangsa yang tidak mempunyai lagu nasional ataupun lagu kepahlawanan atau lagu-lagu yang diciptakan untuk membangun semangat bangsa. Dan inilah yang menjadi penting, kita bangga kita punya banyak pencipta lagu di Indonesia yang telah menciptakan lagu-lagu seperti itu. Mungkin juga keempat, musik itu adalah, orang beranggapan aktivitas bermusik mencakup proses berkreasi, berekspresi, dan berapresiasi. Dan banyak penelitian mengatakan bahwa musik dapat meningkatkan kecerdasan anak. Kegiatan bermusik pun dapat meningkatkan kreativitas. Ya, jadi ini semua adalah alasan-alasan yang mengapa musik penting. Dan terakhir, kelima, musik juga penting dan dapat berperan dalam aktivitas ekonomi dan industri kreatif. Maka di dalam penciptaan kementerian ini, kita telah menetapkan musik sebagai salah satu kegiatan prioritas, karena secara statistik, kalau yang tertarik kepada statistik dan pentingnya industri ini atau sektor ini dari segi ekonominya, estimasi kita di 2012 nilai tambah dari subsektor musik adalah 4,8 triliun atau tumbuh sebesar tidak terlalu tinggi tetapi tetap besar, 2% pada tahun 2011 dan 2012 sekitar 4%, 5%. Pada aspek jumlah usaha ada 15.803 unit usaha yang dan juga menyerap
tenaga kerja sebesar 50.740 pekerja. Ini tentunya estimasi saja, sesungguhnya kontribusi ekonomi subsektor musik dapat lebih besar lagi jika kita mengingat potensi musik Indonesia yang luar biasa. Dan tentunya keterkaitan antara industri kreatif itu menjadi sangat penting. Film akan selalu memerlukan musik, ya. Dan musik ada di berbagai macam acara, di konten TV, bahkan di ringtone, di mana-mana kita akan menemukan musik. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak dari Papri, kita tidak hanya event ini yang menjadi penting, penghargaan yang kita lakukan hari ini yang penting, tetapi bagaimana kita bersama-sama ke depan akan menyusun program aksi untuk membangun industri musik Indonesia, sektor musik Indonesia, untuk kita, dari kita untuk kita, dan meningkatkannya dan sehingga bisa menjadi lebih berprestasi dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai isu yang kita ketahui menjadi isu penting seperti perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, bagaimana kita meningkatkan keterampilan atau talenta yang ada di sektor musik, dan dukungan yang harus ditingkatkan baik di pendidikan maupun di peralatan dan di tempat-tempat untuk bisa melakukan konser dan seterusnya. Tentunya yang salah satu mimpi yang diharapkan oleh banyak teman-teman adalah sesuatu concert hall atau opera house di suatu hari bisa dimiliki oleh Indonesia. Saya tidak tahu tempatnya di mana, karena ini satu mimpi yang tentu sebagai kementerian kami juga mempunyai mimpi yang sama. Nah, marilah kita bukan saja bermimpi tapi mencari jalan keluar untuk ini bisa terwujud. Bagaimana kita tingkatkan apresiasi dan kapasitas kita untuk menciptakan lagu-lagu. Salah satu yang menjadi program prioritas kementerian ini adalah penciptaan lagu anak, dan ini yang salah satu yang kita anggap sangat penting. Dan terakhir tentunya bagaimana kita tingkatkan apresiasi terhadap musik. Hadirin yang berbahagia, pemberian penghargaan karya bakti musik malam hari ini merupakan sebuah bentuk apresiasi dari pemerintah kepada insan-insan kreatif di bidang musik dan industri musik. Dan tahun ini saya rasa dari yang kita telah dengar disampaikan dan telah baru saja kita memberi penghargaannya, 5 tokoh yang kita memberikan apresiasi pada malam hari ini benar-benar merupakan representasi dari berbagai jenis musik maupun talenta, dan termasuk juga promotor dan produsen musik yang menggambarkan kekayaan dan talenta yang ada di Indonesia saat ini yang patut kita banggakan dan memberi apresiasi. Apakah itu Pak Selamat Syukur, Pak Enteng Tanamal, Ibu Waljina, dan Pak Peter Gonta, dan Pak Iwan Fals, semuanya ini kita patut bangga dan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu atas kontribusinya yang demikian besar kepada industri musik Indonesia. Mereka telah dipilih secara cermat saya rasa, dan kami berharap bahwa di waktu yang akan datang pemerintah dapat memberi apresiasi kepada lebih banyak lagi insan kreatif musik Indonesia. Karena saya yakin dan optimis masa depan musik di Indonesia sangat cerah. Jika kita sama-sama membangun dan mendorong visi kita agar dunia musik Indonesia menjadi kelas dunia. Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada para tokoh yang mendapatkan penghargaan malam hari ini. Semoga penghargaan ini dapat diterima dan bermanfaat, dan lebih penting lagi menginspirasi yang lain-lain, dan terutama kaum muda agar bisa berprestasi seperti ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih. Dirgahayu Hari Musik Indonesia. Tadi apa? Salam Musik Indonesia. Kita semua satu, benar ya? Itu salamnya Papri. Kalau salamnya kementerian ini kita tambahkan salam kreatif. 100% cinta musik Indonesia, 100% cinta Indonesia. Terima kasih.
gedung tak dung gedung getak dung gedung tak gedung tak gedung getak dung gedung tak dung gedung tak dung tak dung gedung tak gedung gedung tak dung gedung tak dung getak dung getak gedung gedung getak dung tak dung tak gedung tak gedung tak dung tak gedung tak dung gedung getak dung tak dung tak gedung tak dung getak dung tak gedung dung 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 dung. Pangestu, saya juga ingin menyampaikan penghargaan ini pada istri saya yang selalu siap dan selalu berkorban untuk saya menjalankan apa yang saya ingin lakukan untuk musik. Tapi saya ingin juga menyampaikan penghargaan ini kepada anak saya, Dewi, yang saya tahu yang seperti diketahui sebetulnya adalah orang di balik Java Jazz yang selalu memproduksi Java Jazz. Dan saya juga ingin membagi penghargaan ini terhadap seorang kawan saya yang sudah mendahului kita, yaitu saudara Leles Subarjo dan juga Ibu Yurida Malaon yang mendorong saya untuk membuat Java Jazz. Jadi saya ingin membagi penghargaan ini bersama mereka yang telah begitu gencar mendorong saya, termasuk juga Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, saya bisa terangkan bahwa musik ini unsur utamanya itu adalah karya cipta lagu. Tanpa ada lagu, nggak ada musik. Kalau nggak ada lagu, tidak ada musik. Tapi pencipta lagu ini, kreator dari pencipta lagu ini yang paling miskin. Yang paling miskin dari semua yang unsur seni itu. Melalui lagu, penyanyinya bisa hebat, bisa hidup hebat, bisa menikmati semuanya. Pemain musiknya bisa hebat, bisa menikmati semuanya. Pengguna-penggunanya, mau itu Pak Peter Gonta, promotor ini, tanpa lagu itu Java Jazz tidak bisa jalan. Iya kan? Semuanya tanpa lagu. Tapi pencipta lagunya ini, kalau saya bilang,
Indonesia ini banyak yang masih kere, banyak yang masih susah gitu. Saat kita saja di Yayasan Karya Cipta Indonesia ini ada sekitar 2.600 pencipta lagu, itu paling-paling sekitar 5% yang bisa menikmati. Yang 95% ini masih susah sekali itu. Sehingga akhirnya saya bertekad, termasuk dengan Pak Dharma, kita bertekad, kita akan berjuang terus untuk bisa pencipta lagu ini bisa mendapatkan haknya sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi saat ini terima kasih sekali Ibu Mari telah memberikan penghargaan kepada saya, dan ini mendorong saya dan teman-teman untuk berjuang untuk bisa pencipta lagu ini bisa mendapatkan haknya sesuai dengan undang-undang dan mereka bisa lebih sejahtera. Hanya berkarya itu semata-mata hanya karena keyakinan dan keikhlasan. Lantas saya jadi ingin menghubungkan dengan apa yang saya lihat di Jerman. Di Jerman itu ada suatu festival musik namanya Donau Eschingen yang sekarang ini umurnya 90 tahun. Dari 1923 sampai sekarang, festival ini menyelenggarakan festival setiap tahun. Tapi festival ini sangat aneh. Anehnya yaitu mereka mengutamakan komponis-komponis yang belum punya nama, tetapi karyanya luar biasa. Nah, ini bagaimana mengetahui keluar biasaan suatu karya, bahwa komponis sendiri belum dikenal. Tapi ternyata pilihan mereka itu betul. Karena setelah beberapa tahun kemudian, ternyata karya-karya yang lahir di festival itu menjadi kekaguman dunia. Itu yang luar biasa. Mungkin itu masih jauh dari kita ya, karena kita di sini lebih asik menghitung-hitung untuk berubah. Kembali lagi kepada masalah malam ini, saya berdoa semoga kebijakan pemerintah seperti ini diikuti dengan langkah-langkah nyata sampai rakyat semuanya itu betul-betul merasakan bahwa pemerintah Indonesia itu bisa dipercaya, dan selain itu patut dicintai oleh rakyat semua karena wawasannya yang jauh dan ketegasan sikapnya yang meyakinkan. Kita semua tahu bahwa yang namanya rakyat itu sangat peka sekali dan tidak bisa dibohongi. Dan saya percaya bahwa rakyat itu cinta kepada pemerintah yang meyakinkan dan berwibawa. Sekali lagi terima kasih. Bahwa yang mendapatkan penghargaan ini adalah sangat bervariasi dan memiliki kekayaan dari seluruh jajaran industri musik di Indonesia. Ada yang menjadi musik pop, kemudian ada musik-musik balada, Mas Iwan Fals, kemudian ada dari promotor yang menyebabkan Indonesia mendapat perhatian internasional karena di Indonesia ada festival jazz tingkat dunia, Jawa Jazz. Kemudian ada juga dari musik kontemporer, Mas Slamet Abdul Syukur yang ini tokoh favorit saya dari dulu. Dan tentu saja kita mengapresiasi untuk musik keroncong yang saya temui khusus di kota Solo waktu itu, Ibu Walcinah yang hari ini tidak bisa hadir tapi bisa diwakili oleh cucunya. Hadirin sekalian, mudah-mudahan tahun depan kita akan menyaksikan betapa kayanya Nusantara dengan musik-musik yang sejenis ini dan juga sekaya ini. Dan tentu saja dengan harapan kita akan mendapatkan apresiasi di tingkat dunia.